Selamat pagi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang question and answer tugas keamanan komputer dan jaringan, yaitu tentang keamanan sistem komputer dan jaringan. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Kendri Hartono, dengan NIM 8030190002, dan teman saya, Yuventio Laksana Putra, dengan NIM 8030190018. Pertanyaan pertama, apa saja upaya suatu perusahaan untuk dapat menjaga kerahasiaan data yang dimiliki? Yaitu membuat klasifikasi jenis data pada perusahaan, membuat kategori jenis dan hak akses karyawan terhadap data, lalu membuat tata cara forward email, membuat SOP pengembalian komputer atau laptop perusahaan, lalu membuat SOP backup data, dan membuat perjanjian kerahasiaan data antara perusahaan dengan karyawan. Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian dari DOS attack dan bagaimana seorang penyerang dapat melakukan DOS attack. DOS atau Denial of Service adalah jenis serangan ke server di jaringan dengan metode menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh server sampai server tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menyediakan akses ke layanannya. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan penyerang, yaitu dengan membanjiri lalu lintas dengan sejumlah besar data sehingga data dari host yang terdaftar tidak dapat masuk ke sistem. Yang kedua yaitu membanjiri traffic dengan banyak permintaan ke server sehingga server tidak dapat menangani permintaan dari host terdaftar. Yang ketiga yaitu mengganggu komunikasi antara server terdaftar dan host dengan berbagai cara, seperti misalnya mengubah informasi konfigurasi sistem. Pertanyaan ketiga, apa saja mekanisme autentikasi pada firewall? Firewall dilengkapi dengan fungsi autentikasi dengan menggunakan beberapa mekanisme autentikasi sebagai berikut. Firewall dapat meminta input dari pengguna mengenai nama pengguna, serta kata kunci atau password. Metode kedua adalah dengan menggunakan sertifikat digital dan kunci publik. Metode selanjutnya adalah dengan menggunakan pre-shared key atau kunci yang telah diberitahu kepada pengguna. Untuk pertanyaan keempat, berdasarkan keamanan yang ada pada suatu sistem, keamanan dapat diklasifikasi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, keamanan fisik atau physical security. Suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, periferal, dan media yang digunakan. Biasanya seorang penyerang akan melakukan wiretapping atau proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password. Dan jika gagal, maka DOS atau Denial of Service akan menjadi pilihan sehingga semua service yang digunakan oleh komputer tidak dapat bekerja. Yang kedua, keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email, atau dapat memasang backdoor dan Trojan horse pada sistem target untuk mendapatkan informasi berupa password administrator untuk dapat mengakses akun administrator. Jawaban yang ketiga yaitu keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau orang yang memiliki akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk ke sistem yang menjadi targetnya. Hal ini biasa disebut social engineering. Yang keempat yaitu keamanan dalam operasi. Merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan baik atau menjadi normal kembali. Biasanya para penyerang akan menghapus seluruh log-log yang tertinggal pada sistem target atau log cleaning setelah melakukan serangan. Pertanyaan kelima, yaitu langkah apa saja yang dibutuhkan untuk menjaga sistem keamanan jaringan. Langkah yang pertama, gunakan password. Langkah kedua, bisa desain sistem yang aman, lalu memberikan basic training IT, hindari membuka link berbahaya, tidak membuka sembarang email,
Jangan berikan informasi pribadi, install antivirus, dan selalu update antivirus. Gunakan SSL. SSL di sini berfungsi untuk membuat sambungan aman pada website untuk pengiriman data penting dari server menuju klien dan juga sebaliknya. Jadi data yang dikirim sudah dienkripsi dan diacak sehingga menyusahkan para hacker untuk meretasnya. Langkah selanjutnya bisa gunakan software resmi, dan langkah terakhir yaitu gunakan cloud computing. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ventia Laksana Putra, NIM 8030190018, kelas 01 PK 5, mata kuliah Keamanan Komputer dan Jaringan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari Q&A kelompok kami. 6. Apa yang dimaksud dengan VPN, manfaat VPN, dan bagaimana cara kerjanya? VPN atau Virtual Private Network adalah layanan koneksi yang memberikan Anda akses ke website secara aman atau secure dan pribadi atau private dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. Fungsi dari VPN sebagai berikut. Yang pertama, bypass. Anda dapat melewati pembatasan geografi terhadap situs streaming atau video. Misalnya pemerintah untuk mengakses situs yang dianggap membahayakan dan lain sebagainya. Yang kedua, pengamanan data di jaringan publik. Manfaat VPN lainnya adalah untuk melindungi pertukaran data yang Anda lakukan dari Wi-Fi atau jaringan tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, mengamankan informasi pribadi secara anonim. VPN menyembunyikan lokasi Anda secara real-time atau secara langsung, jadi tidak sembarangan orang dapat mengetahui lokasi Anda berada saat melakukan akses. Yang keempat, data dienkripsi. Saat melakukan pertukaran data antara Anda dan web aplikasi online, data Anda dienkripsi sehingga meskipun seseorang melihat apa yang komputer kirimkan, mereka hanya melihat informasi yang sudah terenkripsi, bukan data mentahnya saja. Yang kelima, enkripsi informasi perangkat. Seseorang tidak bisa dengan mudah mengidentifikasi perangkat yang Anda gunakan atau apa yang Anda lakukan. Kerja VPN sebagai berikut. VPN melakukan enkripsi pertukaran data bahkan sebelum koneksi publik di tempat kopi atau warung internet membacanya. Ketika terhubung dengan internet menggunakan koneksi VPN itu seperti mengakses internet menggunakan lorong khusus, tidak menggunakan jaringan utama. Server VPN bertugas untuk meneruskan koneksi Anda ke situs yang ingin diakses. Jadi koneksi yang Anda lakukan atau dikenali sebagai koneksi dari jaringan server VPN bukan jaringan yang Anda gunakan saat itu. Jadi ketika menggunakan jaringan tanpa VPN, maka koneksi yang dilakukan secara langsung atau direct tanpa dienkripsi. Sedangkan jika menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan terenkripsi dan dilewatkan terlebih dahulu melalui server VPN. Apa itu spoofing dan bagaimana cara kita terhindar agar jaringan komputer kita aman? Spoofing adalah suatu serangan cyber bentuk penipuan online yang mengatasnamakan pihak terpercaya untuk mencuri identitas, menyebabkan malware, bypass akses kontrol jaringan, menggunakan serangan DOS, dan lain-lain. Cara mencegah atau terhindar dari spoofing. Yang pertama, hindari pemakaian jaringan WiFi publik yang tidak dilindungi kata sandi. Yang kedua, gunakan pemblokir serangan jaringan seperti Kaspersky. Lakukan pemantauan aktivitas jaringan yang tidak lazim. Yang keempat, kunjungi website yang memiliki sertifikat SSL, yaitu ditandai dengan adanya tombol kunci hijau pada URL atau protokol HTTPS. Yang kelima, jika memungkinkan, install menggunakan jaringan pribadi virtual atau VPN saat Anda melakukan transaksi atau komunikasi yang bersifat sensitif. Yang keenam, berhati-hatilah dengan isi link yang tidak biasa. Yang ketujuh, waspada pada file yang dilampirkan pada email, apalagi jika pengirimnya tidak Anda kenali. Yang delapan, apa itu network administration dan apa saja yang harus dikuasai oleh seorang network administration? Administrator jaringan komputer adalah sebuah jenis pekerjaan yang banyak dibutuhkan saat ini, terutama pada perusahaan atau instansi yang telah mengimplementasikan teknologi komputer dan jaringan untuk menunjang pekerjaan. Pada intinya, administrator network bertugas untuk mengelola serta menjaga seluruh sumber daya pada sistem jaringan agar kinerja jaringan lebih efektif, efisien, dilihat dari fungsi, struktur, dan keamanan jaringan itu sendiri. Adapun hal-hal yang harus dikuasai seorang network administration sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dasar tentang komputer teori maupun praktik. Hal ini sangat penting karena tidak mungkin seorang administrator jaringan komputer
namun bagaimana cara kerja sistem komputer sendiri tidak dikuasai dengan baik. Yang kedua, pengetahuan tentang berbagai perangkat keras jaringan komputer seperti repeater, hub, switch, router, antena kabel, dan berbagai perangkat pendukung lainnya. Pemahaman meliputi cara kerja, pemasangan, dan konfigurasi. Yang ketiga, pemahaman tentang routing teori maupun konfigurasi harus dikuasai dengan baik agar mampu membangun jaringan dengan baik. Hal ini sangat diperlukan terutama jika komputer ataupun sub-organisasi perusahaan sangat banyak. Yang keempat, pengetahuan tentang sistem keamanan komputer terutama jaringannya atau network security akan sangat membantu dan memberikan nilai lebih. 5. Selain kemampuan teori maupun praktik yang harus dikuasai dengan baik, hal lain adalah memiliki etika profesional. Tanpa etika dan sikap seorang profesional yang baik, maka semua kemampuan teori maupun praktik yang dikuasai tidak akan berarti banyak. Hal ke-9, apa yang dimaksud dengan password authentication protocol atau PAP, serta berikan kelebihan dan kekurangan menggunakan PAP. Password authentication protocol atau PAP adalah protokol autentikasi pengguna sederhana yang tidak mengenkripsi data dan mengirimkan kata sandi dan nama pengguna ke server autentikasi seperti teks biasa. PAP sangat rentan untuk dibaca dari paket data point-to-point protocol atau PPP yang dipertukarkan dengan antara server autentikasi dan mesin pengguna. Ini terutama digunakan untuk menghubungkan ke server berbasis Unix lama tanpa dukungan untuk protokol enkripsi yang lebih canggih. Kelebihan password autentikasi protokol. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, sederhana untuk menyebarkan karena sistem operasi menyediakan akun pengguna dan password. Hampir tidak ada konfigurasi tambahan yang diperlukan. Yang ketiga, penggunaan kata generik seperti SSH Tectia Connector. Kekurangan password authentication protocol. Yang pertama, keamanan sepenuhnya didasarkan pada kerahasiaan dan kekuatan password. Yang kedua, tidak memberikan cek identitas yang kuat, hanya berdasarkan password. Soal ke-10, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek keamanan jaringan komputer. Yang pertama, privacy atau confidentiality untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih ke arah data-data yang bersifat private, sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu, misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis, dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Yang kedua, integrity mensyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak berwenang, bahwa informasi tetap orisinil, tidak dilakukan keasliannya, tidak dimodifikasi dalam perjalanannya dari sumber menuju penerimanya. Yang ketiga, availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Yang keempat, authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode yang menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Membuktikan keaslian dokumen dapat dengan teknologi watermarking atau digital signature. Watermarking juga dapat digunakan untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan pembuat. Yang kelima, non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Yang keenam, access control. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses pada informasi. Hal ini bisa berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Access control seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme lain. Yang ketujuh, accountability. Artinya kegiatan user di dalam jaringan akan direkam. User tidak akan mencoba melanggar kebijakan keamanan karena identitas dan segala kegiatannya dapat dikenali, sehingga mereka dapat dituntut secara hukum. Accountability mencegah perilaku ilegal. Sekian presentasi dari kelompok yang beranggotakan Kenry dan saya Ventio, dan kami ucapkan terima kasih.